Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya. Oke, hari ini hari Selasa. Jadi seperti yang kemarin saya buat judul dan juga thumbnail ya. Judul lebih tepatnya itu kalau kalian ada yang mau ambil posisi buy bisa tipis-tipis aja, scalping tipis-tipis sampai 2450. Karena di sini saya worry-nya adalah ini adalah support become resistant yang ada di H4 ya kan. Saya worry-nya di sini marketnya reaksinya cukup keras nanti. Ya, dan kemudian kebetulan juga H1 di sini ada drop base drop, ada area demand-nya juga. Ada area supply juga di sini. Dan saya worry itu makanya kalau ada yang nge-buy kemarin cukup sampai 2450 aja TP-nya. Jadi semoga ada yang ngambil ya ketika break di atas 2640 di sini. Ketika dia break di sini seperti ini kan false break turun, kemudian dia break lagi sekali. Nah, ini terkadang ya. Terkadang ketika market itu break tidak melakukan retest ya, terkadang seperti itu. Dia break retest sama kayak ketika dia breakout dari trend line. Dia breakout trend line kecil sekali, kemudian harga langsung running. Nah, kalau dilihat kemarin sebenarnya pada saat harga masuk ke 2454 ini marketnya itu sudah menghabiskan kalau boleh dilihat adalah 100% area supply-nya. Bahkan ini sudah lewat ya, lewat dari area supply dikit kemudian drop. Nah, kebetulan juga kemarin jadi secara teknikal ini kan dia sudah break trend line ya. Secara teknikal dia sudah break trend line, Kemudian dari segi supply-nya di sini dia juga sudah dihabisin 100% bahkan lewat sedikit. Dan kemudian 5 menit setelah setelah market itu open ya, lebih tepatnya pas di jam 23. Nah, nih di jam 21.30 ya. Jam 21.30 harga langsung roket naik sampai 2671 pada saat New York Open. Jadi kemarin kenaikannya itu langsung sejauh 192 pip. Kenapa? Karena kalau dilihat kemarin, kalau nggak salah ya, coba saya lihat dulu. Kemarin ini saya ada share. Kalau kemarin itu ada Amerika mengindikasi bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan misil untuk Israel. Nah, ini yang sedikit memberikan dampak memberikan dampak cukup lumayan kemarin pada saat market New York Open. Jadi safe haven itu bergerak semua. Jadi kalau kalian lihat pas kebetulan pada saat New York Open, Nasdaq, S&P, kemudian Dow Jones itu drop semua. Kalian ngelihat juga USD ataupun indeks dolar itu naik. Kemudian yen pair itu dropnya signifikan ya. Kalian bisa ngelihat dari Aussie yen, Euro yen itu dropnya gila. Kemudian oil naik seketika, fix ataupun volatilitas indeks itu juga naik, dan gold juga dan gold otomatis naik. Jadi ini bisa dibilang ya kayak breaking news, tapi breaking newsnya nggak terlalu berdampak apa-apa sih. Jadi kalau dilihat ini saya baru baca lagi ya. Ini sih masih diekspektasikan ya, expected Iranian attack reach Israel around noon local time. Ini kan masih masih statement, belum kejadian nyata gitu kan ya, bisa dibilang. Ini memang kan dibilang dari Gedung Putih dibilang kalau ya Iran itu mulai bersiap-siap untuk melancarkan serangan, tapi kalau dilihat dari kenyataannya udah tidak ada kelanjutan apapun. Makanya kalau kalian lihat ketika dia naik sampai 190 pip ya kan, kemudian drop parah, naik lagi dan bergerak di sini. Jadi kalau kemarin sebenarnya kejadian ini seharusnya sudah lari di atas 2670 ya, tapi kebetulan ini marketnya nggak lari di atas 2670 ya udah. Dan juga kemarin saya katakan ada bahwa kalau market itu akan bereaksi signifikan seandainya job opening keluar di bawah 7 atau di atas 8.
Dan keluarnya ternyata itu di angka 8 juta. Lagi dikit, aduh ini tipis sekali ya, 8,04. Ya memang sih ini di atas ekspektasi ya, di 7,64 keluarnya 8,04. Memang itu di atas ekspektasi yang bisa menekan dari gold itu sendiri. Kemudian dari segi ISM Manufacturing PMI itu bukan mengalami penurunan sih, flat ya bisa dikatakan. Dari 47,2 tetap di angka 47,2. Kalau lebih detailkan mengenai manufaktur kemarin, ya manufakturnya bisa dikatakan di sini S&P Global Manufacturing Panel itu turun dari 47,9 ke 47,3. Kemudian construction spending ini lumayan naik dari 0,5 ke 0,1. New order di sini sudah mulai naik, tapi dari segi pricesnya itu pricesnya turun, which is good. Kemudian pricesnya turun itu jelek. Kemudian new order di sini meningkat. Jadi hasil dari manufacturing ISM kemarin itu hasilnya mix ya. Dari satu sisi dari construction spending itu bagus, dari minus 0,5 ke minus 0,1 yang mengakibatkan adanya new order dari segi manufaktur dari 44 ke 4,6. Dari 44 ke 46. Tapi kalau dilihat secara overall itu tidak ada pertumbuhan dari segi ISM manufacturing. Itu tetap di angka 47,2. Sedangkan dari segi manufacturing employment di sini menurun sedikit dari 46 ke 43. Tapi yang penting walaupun tidak ada kenaikan, di sini new ordernya meningkat sedikit sih dari 44,6 ke 46,1. Untuk hari ini hari Rabu ya. Nah, seperti biasa kita ada ADP hari Rabu ya. Hari Rabu kita ada ADP, jadi apakah ADP ini akan bisa berpengaruh ke market? Ya, saya rasa bisa sih. Ya, untuk ADP nanti malam diperkirakan akan naik dari 99.000 ke 124.000. Kalau market keluar nanti malam di atas 150.000, itu akan bisa sedikit mengejutkan market. Ya, walaupun ya tergantung teknikal nanti seperti apa ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas secara teknikal aja karena ini marketnya sudah reverse ya, ini sudah reverse naik gila banget. Jadi kalau ada yang ingat analisa kemarin saya ada bilang kalau apa ya? Kalau nggak salah ini analisa di hari Senin minggu lalu kayaknya ya, kalau nggak salah ya Senin atau Senin kemarin sih ya, Senin tanggal 30 kalau nggak salah ya, sorry kalau salah ya, yang dimana ini saya yang buat analisa, saya yang lupa ini kan. Yang dimana yang di sini ya, yang di sini ini kan saya bilang liquidity-nya sudah diambil ya, ini seperti liquidity ini sudah diambil, sisa yang dipucuk aja di harga 2677. Dan kalau dilihat kemarin market itu naik ya, ternyata di sini ada liquidity yang tidak terlihat. Jadi kalau dikecilkan time frame-nya kayaknya sih bakal kelihatan sih seharusnya. Di M5 ada sih, cuman tidak bagus, coba ya. Ya ada sih di M5 cuman nggak bagus, tapi ya marketnya respect ya kan, marketnya respect di sini. Sorry ya kalau rada bindang dikit suaranya. Nggak tahu nih tiba-tiba pagi ini kok tiba-tiba langsung pilek. Jadi kalau dilihat marketnya respect sudah 2 kali, tapi at least marketnya sudah pernah break dari area supply-nya ini. Jadi kalau market datang lagi untuk menjemput area supply lagi, ini sih potensialnya marketnya bisa lanjut naik sih. Ya, ini potensialnya market bisa lanjut naik. Bahkan bisa cukup terbang tinggi. Oke. Sekarang kita lihat dari segi daily seperti apa bentukan candlenya. Tapi sebelum itu kita lihat dari segi weekly ya. Ingat weekly sudah memenuhi kriteria ya. Dan ingat weekly high-nya adalah di 2673 untuk hari. Untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini ternyata marketnya sudah ngebreak high-nya tersendiri. Terakhir kan high terakhir itu kalau nggak salah adalah di harga 2666. Ya, harga sudah ngebreak high-nya sendiri sampai 2673.
Jadi kalau seandainya minggu ini marketnya ini mau benar-benar buat all time high, ya sudah, it's okay, no problem, karena ini marketnya sudah memenuhi kriteria yang dimana dia sudah mengambil sepertiga, setengah, bahkan retest all time high di 2 minggu yang lalu. Oke. Penting kalau ini kriteria mau all time high sudah logis. Kemudian dari segi daily, ya ingat dari segi daily ini marketnya sudah meretest Fibonacci di angka 38,2. Jadi kalau marketnya berkehendak mau all time high sudah oke, ya syaratnya sudah terpenuhi semua. Jadi kalau mau all time high ini positif. Nah kalau dilihat sekarang apakah ini bisa dikatakan bullish engulfing? Hampir bullish engulfing ya. Kenapa? Karena di sini high di hari Senin itu tidak tutup di atas. Beda halnya pada saat di hari di hari Jumat kemarin ya. Jadi ini yang bisa saya katakan bullish ini bearish engulfing yang bagus ya. Dia mengengulf daripada body dan juga ekor bawah. Tapi kalau yang ada di sini ini adalah memang bullish engulfing, dia mengengulf bodinya tetapi tidak sampai mengengulf ekor atasnya. Jadi ini tetap dikatakan bullish engulfing, tapi dia mengengulf body, bukan sampai mengengulf ekornya. Walaupun ini lagi dikit banget sih ya. Ini jujur lagi dikit banget, ini lagi berapa ini? Ini kenapa nggak gerak? Lagi 24. Ya, hampir 25 pip ke atas lah. Ya. Hampir 25 pip ke atas ini marketnya bisa membuat bullish engulfing. Ya, tapi apakah dengan demikian ini marketnya bisa membuat all time high baru? Ya, bisa aja. Jadi kalau seandainya ini marketnya sudah rencana untuk membuat all time high dan ini sebagai bullish engulfing yang dimana ini marketnya bisa langsung lari, ya, untuk idealnya marketnya turun adalah sampai opening dan close price di hari Jumat dan di hari Senin, berarti sampai 2653. Kalau bisa, yang dimana ini berarti dia memakan 40% atau 35% dari body di hari kemarin. Kalau bisa. Tapi kalau semisalnya ini turunnya hanya sampai 2655 yang dimana itu adalah low di hari Kamis tanggal 26, kemudian marketnya flip bullish. Ingat ini kita belum ada ekor atas, jadi potensial market flip bullish itu kemungkinan besar terjadi ya. Kalau hanya meretest sampai 2655 lah ya, ini saya buat 2655 lah ya, sampai 2655 kemudian market reverse naik, ya udah berarti it's okay, nggak masalah. Karena ini 2655 adalah sepertiganya dari besar body candle kemarin ya. Kalau dilihat dari bearish engulfing yang perfect di hari Jumat, ini kan marketnya memakan setengah lebih, bahkan 60% 70% dari body candle, kemudian baru drop ke bawah. Sama kejadiannya kayak kemarin ya kan, ini marketnya naik, kalau kalian ingat kejadian di hari Senin kemarin, ini kan marketnya tidak ada ekor bawah, yang ada market itu naik dulu sampai 2665 kemudian baru drop. Nah ini sekarang sama nih, ini marketnya kalau bisa turun dulu ya, kalau bisa turun sampai 2655 2653 atau ekstrim setengah dari body candle, yang dimana berarti di sekitaran 2650 ya, 2650 atau enggak 2649. Kemudian ada pembalikan di time frame yang H1 M30, ya itu kalian bisa ngebuy seperti itu. Nah sekarang targetnya seperti apa kalau memang marketnya ini mau berkehendak membuat kenaikan ya. Yang bisa dipakai adalah untuk menggunakan Fibonacci extension, adalah dari sini kita ukur sampai sini swing terakhirnya. Dan kalau dilihat memang ini marketnya memasuki golden ratio dari segi daily 78,6, 72, 667 dan sampai 61,8. Memang ini marketnya reverse naik. Nah, kalau memang marketnya ini mau bergerak naik dan mencetak all time high baru, maka projectionnya adalah sampai 2700, yang dimana ini adalah 1272 dan kemudian 1618 itu ada di 2723 atau kalian bisa genapkan di 2725. Ya, itu bisa sampai sana. Tapi itu kan jika market berkehendak membuat all time high yang baru. Ingat, apapun bisa terjadi
ya. Kalau market ini menganggap memang mau membuat all time high, ini Fibonacci yang kalian bisa pakai untuk mengukur high selanjutnya ataupun projection target di all time high selanjutnya terdekat 2700 sampai 2725 kalau mau membuat all time high. Tapi kalau semisalnya marketnya mau membuat koreksi ke bawah, ya, yang dimana berarti potensialnya ini adalah new lower high. Ingat ya, potensial itu ada ya, cuman kalau saya pribadi tidak terlalu besar sih potensialnya. Tapi ingat, kita harus melihat dari dua sisi ya. Memang overall kita melihat bullish banget ya, sama halnya kayak kemarin di sini ya kan, bullish banget. Memang kita melihat market itu cenderung bisa bergerak naik ya, tapi alangkah baiknya kita juga bisa melihat perspektif yang lain ya, supaya kita bisa tahu ini sebenarnya marketnya mau kemana. Kalau dia dari bentukannya sih ya, ini kan dia buat high, kemudian kalau dia buat low, dia buat high, kemudian low, dia buat high, kemudian dia buat low, kemudian dia buat high, dia buat low, dia buat high ya. Memang sih dia sudah nge-break high di hari Senin ya, dia sudah nge-break high di hari Senin, maka potensialnya memang itu marketnya bisa lanjut potensial besar market membuat all time high baru memang. Tapi bisa saja ini hanyalah sebatas untuk market membuat adjustment dan melanjutkan penurunannya parah mungkin sampai 2600 di sini ya. Anything can happen, apapun bisa terjadi. Jadi kalau memang marketnya membuat all time high, ya udah, syaratnya adalah kalau ada daily close di atas 2672 ya, di atas 2672, mungkin ekstrim di atas 2685, tapi kayaknya sih itu bakal berat sih ya. Ntar coba, oke, saya gabungkan aja lah ya. Dari segi H4 close candle di sini, dari segi daily close candle di sini, berarti kalau seandainya kita bisa melihat candle daily close di antara 2677 dan 2672, berarti candlenya harus close seperti ini. Oke, candlenya harus close seperti ini di atas 2677, berarti at least 2680 close-nya ya. Maka kemungkinan besar marketnya akan nge-swipe high di 2685 dan terus lanjut naik sampai 2700 tadi sesuai extension Fibonacci-nya ya. Bisa sampai sana. Kalau tidak ada close di atas 2672 dan di atas 2677, berarti potensialnya ini market membuat new lower high, yang potensinya market bisa membuat drop ke bawah ya, itu. Tapi kalau saya pribadi sih ini marketnya kalau bisa ya naik ya kan, tetap pandangannya adalah bullish. Oke, itu dari segi daily ya. Penting ingat, kalau marketnya mau flip bullish ini tinggal lagi dikit sih sebenarnya. Ini tadi sudah turun sampai 2656. Wah, ini tipis sekali ya. Ini 2655, kemudian di sini adalah 2653, kemudian setengahnya adalah di 2649 ya, 2649 sampai 2650 ya, antara target inilah ya, 55, 53, 49 atau 50. Turun sampai sana, reverse naik flip bullish lebih enak sih sebenarnya. Jadi ingat, ini area-area penting. Kemudian kita bawa ke H4 sekarang. Dari segi H4 marketnya ya udah, ini sudah clear ya, marketnya berada di atas dari resistance sebelumnya ya kan, ini dan juga ini marketnya sudah break nggak pakai obat ya, tuh kalian lihat sudah break nggak ada obat. Kemudian ini juga marketnya sudah break di atas, ini sih immediate sih sebenarnya, cuman ya ini sedikit bias sih sebenarnya ya. Inilah ya, kadang di beberapa level yang kita lihat itu ada banyak biasnya ataupun banyak errornya kayak di sini. Nah, kayak di sini ini ada sedikit errornya ya, tuh. Kalau digabungkan lagi dengan close candle H4 ada dua sih di sini di 2677 dan digabungkan kayaknya H1 sih lebih cocok. H1 juga nggak kelihatan ya. H4. Oke, H4 ini
Kayak sih pakai ini aja sih ya. Saya pribadi pakai ini aja 2670. Oke, ya, saya pakai pribadi di 2670. Jadi sekarang ini marketnya memang di bawah 2660 sampai 2662. Jadi kalau H4 nanti ada close di atas seperti ini, ya, close di atas, kalian nanti bisa nge-buy target sampai 2670, ya. Kalau H4-nya ada yang close lagi di atas 2470, ya kalian bisa tahan buy-nya sampai 2677. Udah, gitu aja. Kalau mau nge-sell gimana? Kalau mau nge-sell ya udah tunggu market itu di bawah 2650, ya. Lebih clear di bawah 2650 baru kita bisa nge-sell. Kalau nge-buy di mana lah? Kalau ini sekalian aja turun, ya kan? Turun lagi sampai 2653, 2650, konfirmasi balik bisa nge-buy sampai 2660 atau ekstrim ya terserah sampai 2670 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dari H4 seperti itu. Dari segi H1 ini udah nggak ada area yang bagus sih sebenarnya kalau dipakai nge-sell ya. Kalau dicari ini area supply-nya ini sudah di break berkali-kali. Jadi kalau ini sekalinya dia naik, ya udah sih ini naiknya udah bisa jauh. Kalau dicari dari segi divergent seharusnya sih ada. Coba ya. Bentar, dari segi demand supply H1 itu udah nggak ada. Tapi kalau kita bantu dengan indikator stokastik masih di atas 80, cenderung masih bullish, tetapi dari segi momentumnya ya, indikator momentum yaitu RSI itu marketnya tidak keluar ataupun tidak, ya benar sih bahasanya, tidak keluar di atas 70. Ini sekarang sih di 67 ya, di bawah 70. Jadi potensial market itu bisa naik panjang belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Dari segi H4 memang marketnya sudah di atas 50 secara RSI dan juga secara stokastik juga sudah di atas 50, berarti menunjukkan positif marketnya bisa lanjut naik. Dari segi H1 RSI-nya juga masih di atas 50, which is good ya, berarti kemungkinan tidak akan ada terjadi pelemahan ke depannya. Jadi kalau kita melihat RSI di drop di bawah 50, kemungkinan market akan bisa reverse ke bawah lagi sekali. Mungkin cukup berat ke bawah sampai 2640 ya. Itu kalau ekstrim banget sih. Tapi kalau harga ini turun sampai 2650 dan RSI nggak mau turun di bawah 50 ya, tetap flat di atas 50 dan harga malah membuat kenaikan ya kan. Ataupun harga masih stay di atas 50 ya, RSI masih stay di atas 50 tapi harga ini turun. Ya udah, nanti berarti bisa kalian lihat itu RSI-nya sekalinya dia naik ke 60 itu marketnya bisa lari ke atas. Ya. Jadi kalau dilihat ini sih nggak ada divergence sama sekali dari H1. Ya, ini pun yang terbaru sekarang di sini nggak ada. Saya kira ini ada ya, karena kalau dilihat ini belum sih kelihatan. Mungkin kita perlu lagi gelombang lagi sekali sih. Gelombang lagi sekali baru kita bisa ngelihat adanya divergence atau enggak. Dari segi H1 yang bisa dipakai resisten sih di sini sebenarnya rada berat ya. Kenapa? Karena di sini marketnya choppy sekali. Ya. Kalau kalian pakai high di sini, ini sudah di break ya. Kalau pakai high di sini, ini lebih mengacu pada time frame H4. Jadi kalau kalian pakai time frame H1 itu rada berat kalau dicari di mana letak-letaknya. Jadi better sih sekalian di H4 aja. Tapi kalau mau tetap di H1, yang bisa saya bantu adalah ntar ini seperti demand nggak ada. Jujur sih ini H1 rada berat ya. Ini H1 rada berat. Ini H1 rada berat. Jadi kalau diukur menggunakan Fibonacci ya, dari sini swing low-nya sampai paling atas terakhir ini hampir kena 38, udah kena 38,2 sih sebenarnya ya. Dia naik. Dia sudah ngelewatin ini, ya kan? Awalnya kan di sini. Ya, kemarin saya buat Fibonacci-nya kan di sini. Ya, dari swing ini ke sini dia sudah ngelewatin 100%, walaupun dia belum kena 1272 di 2677. Nah, kalau dilihat sekarang ini kan marketnya drop sampai 38,2 kemudian reverse naik. Jadi kalau dicari lagi berarti ini seharusnya sih sudah geser Fibonacci-nya sih. Coba ya.
Ini sih sudah drop parah sampai 78,6. Ini rada berat sih, rada berat untuk Fibonacci-nya. Tapi kalau dicari dari swing tertinggi, terendah sampai tertinggi hari kemarin, 50% ada di 2648, ya lagi dikit 2649. Ini adalah support di H4, kemudian 38,2 ada di 2655. Lagi dikit banget, makanya kalau saya prefer tuh marketnya turun dulu dari segi daily ya, biar kena ini 2653, setengah ngambil sampai 2655 seperti itu. Kemudian reverse naik baru enak untuk ngambil buy seperti itu. Kalau H4 ya sekalian aja dia turun sampai kena support H4 atau nggak break di atas 2662. Seperti itu ya. Trendline untuk saat ini bentar ya, ada nggak trendline yang bisa dipakai? Bentar ya. Major trendline sih seharusnya masih intact seharusnya loh ya. Ya, major trendline masih intact, no problem, nggak ada masalah di sini. Wait a minute. Ini majornya, wah ini masih ketinggian sih ya, itu udah beda dunia itu. Itu beda dunia. Terus kalau dicari lagi, ini trendline-nya juga masih intact ke atas. Kita cari trendline yang lain ya. Ada nggak trendline yang di break sama market? Kalau dilihat seharusnya sih nggak ada ya, but let's see lah. Oke, nggak ada yang di break sama market. Trendline-nya overall masih good ya. No problem. Di sini masih naik semua, ini juga masih naik semua, ini masih naik semua. Kalau digabungkan dengan ini nggak ada yang di break sih. Ini kalau dilihat derajat trendline-nya adalah 41 ya, tidak terlalu curam, enggak seperti 45. Jadi ini masih bisa naik sih, ini masih bisa naik. Dari segi H1 apakah ini sudah change of character? Ya dari segi H1 ini sudah dari segi H1 ini sudah melakukan yang namanya change of character. Why? Karena kalau dilihat pertama kan cok di sini. Ya, di sini dia dia boss, kemudian dia melakukan change of character, dia melakukan boss, dia melakukan langsung cok ya. Coknya pun nggak main-main, dia langsung ngabisin ini dan ngabisin ini, walaupun ini terakhirnya sih low-nya. Nah ini bisa dikatakan sudah membuat yang namanya change of character, yang dimana seharusnya ini bergerak naik ya, tapi kedepannya kalau ini marketnya malah membuat skenario cok biris lagi ya udah sih ya. Mungkin dalam perjalanan ke depannya ini kan marketnya begini ya, masih begini. Dan kalau dia malah memang naik ya, naik sampai 2672 dan terus turun dan melakukan cok di dalamnya seperti ini ya, beda lagi, bearish lagi gitu kan. Itu bisa aja. Tapi saya pribadi sih untuk saat ini cenderung untuk ambil posisi buy. Buy-nya kapan? Sekarang di M5. Di M5 dengan bahasa candle nggak punya ekor ya. Ini udah nggak ada apa sih di atas. Ada sih satu doang di 2663 dan di 2661. Kalau di bawah ada jauh banget di 2647. Kemudian 2640 ya, di 2640. Kemudian paling jauh itu di 2627, tapi itu keterlaluan sih jauhnya seharusnya. Jadi kalau marketnya memang mau naik ya kemudian dia ngejar 2661, kemudian dia naik sampai ke 2663. Kalau dicari buy singkat ya, buy sell singkat, kalau mau di atas 2662 tanpa kalian perhatikan H4 gitu kan misalnya, kalian bisa mempertimbangkan area ini yang pertama. Area 2665
mungkin itu kegedean ya. Yang paling dekat lah ya, yang paling dekat saat ini adalah di harga 2663 ya. 2663 sampai 2664 nih mau nggak mau sih sebenarnya ya, karena kalau dilihat kan di sini ada rejection, ada rejection, ada rejection, dan kebetulan ini juga adalah close candle, ini juga adalah close candle. Jadi satu area ini sebenarnya bisa kalian jadikan patokan ya. Kalau mau ambil posisi buy, mau nggak mau dia harus break ke atas ya. Ini break ke atas, retest, baru naik untuk scalpingnya. Kalau sekarang scalping buy, apa yang menahan market di sini sih sebenarnya hanya dia meretest ini doang sih. M30 nggak ada, H1 nggak ada, M30 dia ini meretest ini, bahkan retest ini pun belum terlalu bawah ya, 2655. Ini sampai 2656 doang ya, kemudian sudah naik. But let's see lah ya. Tapi kalau saya pribadi ngebuy atau enggak, ya tetap ngebuy sih. Ya, tetap ngebuy. Cuman saya pribadi mungkin akan ngebuy di atas sih. Kalau nggak ngebuy di atas, mungkin kalau marketnya turun saya akan ngebuy di bawah. Itu aja. Tapi risiko saya adalah kalau ngebuy di atas ya harus dengan konfirmasi time frame yang besar, bang, nggak mau ya. A4 lebih clear dan lebih aman ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.